Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Semakin saya merenungkan tentang keluarga, terutama relasi suami istri, semakin saya kagum. Mereka sungguh-sungguh berjuang untuk bisa setia, berjuang untuk bisa mencintai. Mereka berjuang untuk bisa bertumbuh menjadi versi terbaik masing-masing melalui relasi. Dan itu luar biasa. Saya menemukan dan mengalami orang-orang yang datang bercerita tentang perjuangan mereka untuk tetap setia pada janji perkawinan mereka. Betapa mereka jatuh bangun, ada yang terluka, dan tetap setia mencintai. Saling melukai sungguh-sungguh ada, dan mereka tetap bersama-sama. Berantem, saling menyakiti, dan tetap tinggal satu atap. Luar biasa. Mereka berjuang melalui suka dan duka kehidupan. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Luar biasa. Tetap setia, tetap konsisten. Dan di dalamnya ada berbagai macam peristiwa yang menyatukan mereka, tetapi yang membuat mereka bisa memahami bahwa cinta itu memang sebuah dinamika antara rasa aman dan rasa dibutuhkan. Kebebasan mengekspresikan diri dan terlindungi. Sebuah dinamika keseimbangan antara love and desire. Dan di situ terus terjadi di dalam relasi suami istri. Mereka berjuang untuk makin satu. Dan memang peristiwa-peristiwa yang terjadi sungguh-sungguh menyatukan mereka. Ada anggota keluarga yang sakit, relasi mereka menjadi lebih intens. Ada keluarga yang mengalami kesulitan, justru mereka bahu-membahu. Tetapi juga melalui peristiwa senang, kelahiran anak, rekreasi bersama, berlibur, dan banyak peristiwa menyatukan mereka. Mereka seperti membangun sebuah bangunan, masing-masing menaruh satu batu bata di atas batu bata yang lain dan menyusunnya menjadi bangunan yang indah. Bersama-sama. Sehingga seiring berjalannya waktu mereka makin satu. Makin saling membutuhkan satu sama lain. Makin melekat satu sama lain. Tidak bisa terpisahkan. Sesudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi. Dan yang mengejutkan bagi saya adalah saatnya mereka tetap akan berpisah. Saya mengalami seorang suami yang ditinggalkan istri. Betapa hancur hatinya, membutuhkan waktu lama untuk bisa bangkit kembali. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang tidak lama kemudian menyusul istrinya. Demikian juga ada seorang istri yang begitu dekat mengasihi suaminya. Sesudah begitu peristiwa baik dan buruk dilalui bersama. Begitu indah kenangan yang dibangun. Begitu dalam relasi mereka. Harus hancur ketika melihat suaminya terbaring dan harus didoakan. Lalu muncul pertanyaan di dalam diri saya. Apa artinya semuanya itu? Sesudah berjuang untuk membangun sedemikian rupa dan tidak mudah, pada akhirnya harus berpisah. Dan itu juga peristiwa yang menghancurkan bagi yang ditinggalkan. Harus bagaimana mengartikan itu semua? Dan apa itu maksudnya? Bagaimana kita harus bersikap? Pertama memang saya semakin kagum akan cinta suami istri itu. Entah bagaimana cinta mereka dimurnikan. Dan itu persis seperti yang didoakan dalam doa syukur agung yang kedua. Ya Bapa, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih bersama Bapa Suci dan Uskup kami.
Suami istri dalam relasi mereka sungguh-sungguh mengikuti suara hati, dorongan hati untuk tetap setia, menepati janji perkawinan, dan pada ujungnya tetap harus mengikhlaskan. Saya menarik satu kesimpulan. Yang pertama, mencintai, terutama bagi suami istri, tetapi bagi kita semua, harus tetap unconditional, tanpa batas. Mencintai tetapi dengan detachment. Kalau Dalai Lama mengatakannya dengan sangat indah, yaitu kebutuhan untuk mencintai pasangan lebih besar dari kebutuhan untuk selalu bersama dengan pasangannya. Kebutuhan cinta lebih besar daripada kebutuhan akan pasangan. Artinya, kita tetap membutuhkan mencintai dan dicintai, tetapi apakah dia akan selalu ada bersama saya atau tidak? Kebutuhan saya akan dia selalu ada, tidak yang utama dibandingkan dengan kebutuhan saya mencintainya. Sebuah ungkapan rumusan cinta tanpa pamrih, unconditional love, yang sungguh sempurna. Dan suami istri melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup, dalam relasi mereka, pada ujungnya dihantar pada penyempurnaan cinta itu. Mencintai tanpa menjadi attached, melekat begitu ketat. Dan itu adalah sebuah take home lesson, sebuah pelajaran yang bisa kita ingat. Mencintai tetap harus menumbuhkan rasa cinta lebih besar dari menumbuhkan kebutuhan akan yang kita cintai. Dan itulah unconditional love. Dan suami istri melalui peristiwa hidup, Tuhan secara bijaksana membimbing untuk sampai pada tujuan itu. Dan ini berkaitan dengan yang kedua yang bisa saya tarik dari refleksi yang sungguh indah ini, yaitu bahwa Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup dalam relasi suami istri itu menyadarkan suami istri bahwa mereka tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kebahagiaan mereka pada pasangannya. Cinta mereka pada pasangannya tidak tergantung pada pasangannya. Karena melalui peristiwa hidup dalam relasi mereka, mereka mengerti ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ada peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh menghancurkan hati mereka. Sehingga mereka mengerti tetap bisa mencintai, tetapi juga bisa melepaskan. Dan peristiwa-peristiwa negatif yang nampaknya negatif, yang menyakitkan itu menjadi sebuah penyadaran. Sehingga pada saatnya nanti ketika harus melepaskannya, mereka mengerti bahwa bukan hanya pasangannya yang pergi, tetapi juga peristiwa-peristiwa negatif yang pernah mereka alami bersama juga ikut pergi. Dan ini berkaitan dengan pelajaran yang ketiga, bahwa Tuhan begitu bijaksana menyelenggarakan hidup kita. Bahkan peristiwa yang negatif bisa menjadi positif. Yang menyakitkan, yang menghancurkan relasi itu ternyata menyadarkan bahwa itu juga positif. Karena memberi kekuatan pada saatnya harus melepaskan nanti tidak terlalu berat. Karena itu memberi jeda, memberi kesadaran bahwa hidupnya, kebahagiaan, cintanya tidak bisa sepenuhnya digantungkan pada pasangan. Kalau mencintai, ya mencintai saja. Unconditional, tanpa syarat, tulus. Kesadaran bahwa kebutuhan akan cinta lebih besar dari kebutuhan akan orang yang kita cintai. Yang akhirnya menuntun kita pada sebuah keikhlasan untuk melepaskannya pergi. Karena mencintainya lebih besar dari kebutuhan akan adanya dia di samping kita selalu. Sungguh, sakramen perkawinan sangat indah. Dan betapa bijaksananya Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Maka yang paling penting adalah mengisi hati kita, pikiran kita dengan cinta
dan belas kasih. Karena itulah yang membuat kita bahagia dan memperoleh damai sejahtera. Itulah juga yang menguatkan kita untuk tetap bisa mencintai dan pada saatnya melepaskannya pergi. Sebuah kedewasaan iman, sebuah kepercayaan penuh pada kebijaksanaan penyelenggaraan ilahi. Sehingga kita lebih banyak menerima, belajar dan memahami untuk selalu bersyukur daripada menghakimi dan kemudian mengeluh. Dalam peristiwa hidup kita, entah itu yang positif dan negatif, ternyata ada cinta Tuhan yang tak terbatas. Kita tetap begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.